Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Sial, kucing kecil itu telah terlebih dulu mencicipi ikan tetua kelima, dan bahkan tidak membaginya dengan kami, gumam Bing Zhao. Mereka mengutuk bayi kecil di hatinya, karena setiap mereka memanggang di sini, mereka akan membagikannya kepada si kucing kecil itu. Setelah mereka tahu kalau tetua kelima telah kehilangan ikan yin dan yang-nya, itu membuat mereka kesal. 1. Mereka sudah dituduh mencuri oleh Bing Yang, padahal mereka belum melakukannya. 2. Si kucing kecil itu malah memakannya sendiri, dan tidak membagikannya kepada mereka. Apa yang sedang kalian pikirkan? Apakah kalian tahu orang yang mencurinya? Sekarang tetua kelima menjadi sangat kesal, dan bahkan meminta paman keduamu memasang pelindung di sekitar kolam ikan itu, ucap Bing Yang sambil menatap tajam ke arah mereka berdua. Tidak, ayah, mana mungkin kami berani mencuri ikan tetua kelima, dan juga, kami tidak tahu siapa pelakunya, jawab Bing Zhao. Benar paman, An-er juga tidak mencuri ikan tetua kelima, suer paman, ucap Lin Tian. Oh, baguslah jika kalian tidak melakukannya, jangan sampai kalian melakukannya, atau kalau tidak, kalian berdua jangan harap bisa pergi dari sekte untuk bermain lagi, ucap Bing Yang sambil memberi mereka peringatan. Baiklah ayah, baiklah paman, teriak mereka dengan serempak. Okelah kalau begitu, An-er, sini ikut dengan paman, dan kamu, bocah nakal, kamu sudah bukan anak-anak lagi, berlatihlah untuk mencoba menembus alam ilahi, ucap Bing Ye. Iya ayah tenang saja, aku akan berlatih, jawab Bing Zhao dengan agak kesal. Kamu jangan macam-macam, awas saja jika kamu keluar lagi dari sekte, ucap Bing Yang. Iya ayah, balas Bing Zhao ketakutan. Mari kita pulang, An-er, ayo sayang. Para leluhur sudah menunggumu, ucap Bing Yang kepada Lin Tian. Baiklah paman, jawab Lin Tian. Mereka bertiga segera terbang untuk kembali ke sekte, dan kemudian Bing Zhao berpisah dari mereka, dia kembali ke rumahnya untuk menutup diri, dan kemudian berkultivasi untuk menembus alam ilahi. Lalu Lin Tian dan Bing Yang pergi ke suatu tempat rahasia di sekte itu, yang terletak di ruang lain dari sekte angin. Setelah melewati Arai, mereka sampai di sebuah bukit dan pegunungan yang indah. Aura yang ada di sini juga 2 kali lebih baik daripada yang ada di sekte. Paman, apakah ini tanah leluhur? Tanya Lin Tian. Kamu benar, ini adalah tanah di mana para leluhur tinggal dan berkultivasi, jadi, hanya orang yang memiliki izin atau tanda pengenal yang telah diberikan oleh leluhur sajalah yang bisa masuk ke tempat ini, jawab Bing Yang. Oh, jadi begitu ya, tempat yang sungguh hebat dan luar biasa, ucap Lin Tian. Bing Yang hanya tersenyum, lalu dia memerintahkan Lin Tian untuk ikut dengannya. Setelah terbang ke bukit yang paling tinggi yang ada di sana, dan ketika mereka hampir dekat dengan bukit utama, Lin Tian melihat di sana ada beberapa orang yang sedang duduk bersila. Di antara orang-orang yang duduk bersila itu, yang Lin Tian ketahui hanyalah leluhur Bing Zentian saja. Dia sedang duduk di sana dengan memakai pakaian merah, dan ada 4 orang lagi yang sedang duduk di sana, sedangkan 4 orang lainnya itu, Lin Tian tidak mengenalinya. Setelah itu, Bing Yang menyuruh Lin Tian untuk turun. Ayo sayang, ucap Bing Yang, mereka turun tepat di depan para orang tua itu. Bing Yang menghadap para leluhur. Bing Yang memberi hormat, ucap Bing Yang. Lin Tian menghadap leluhur. Lin Tian juga memberi hormat, ucap Lin Tian. Lin Tian sadar, kalau mereka semua adalah leluhur dari sekte langit, dan bahkan sudah hidup dengan waktu yang sangat lama. Mereka semua hanya mengangguk. Setelah itu, mereka memperhatikan Lin Tian yang ada di belakang Bing Yang. Bing Zentian, apakah laki-laki kecil ini yang kamu maksud? Tanya salah satu leluhur yang berbaju biru. Benar sekali, itu adalah anaknya, bagaimana menurut kalian? Tanya Bing Zentian. Memang benar, itu ada yang istimewa dari anak ini, tetapi aku telah mendengarnya bahwa, ada gelang yang menghalangi untuk melihat kultivasinya, tanya leluhur yang berbaju putih. Itu benar, An-er,
kamu bisa membuka gelangnya, perlihatkan kekuatanmu pada mereka, ucap Bing Zentian yang menyuruh Lin Tian, dan kemudian membuka gelangnya sambil tersenyum bangga. Baiklah kakek buyut, jawab Lin Tian. Lin Tian segera membuka gelangnya, dan kultivasinya pun terungkap di depan para leluhur yang lain, kultivasinya langsung ketahuan, dan sekarang berada di tahap alam langit tingkat 8. Selama beberapa tahun ini, Lin Tian juga berlatih, walaupun dia berlatih, dia dianjurkan agar tidak meminum pil dan tidak meningkatkan kekuatannya terlalu banyak, itu adalah perintah Bing Zentian, itu karena, sebelum dia mencapai alam ilahi, dia bisa memperkuat fondasinya. Setelah melihat itu, mereka berempat menjadi kaget, dan kemudian merasa senang. Bagus, tahap alam langit tingkat 8, dan master spiritual tingkat 5, hahaha, ucap tetua berbaju hitam sambil tertawa senang. Hahaha, surga telah membantu sekteku, tambahnya. Mereka sangat gembira, dan tertawa dengan sangat senang ketika melihat kekuatan Lin Tian. Ada apa dengan para leluhur ini? Mereka seperti orang gila yang baru saja mendapatkan mainan. Oh dewa, semoga keponakanku baik-baik saja di sini, gumam Bing yang di dalam hatinya. Dia tampak agak cemas ketika melihat gelagat dan mata dari leluhurnya. Baiklah, cepatlah duduk, kalian semua membuat anak itu bingung, ucap Bing Zentian. Mereka kemudian berhenti tertawa, dan kemudian mereka duduk kembali. An-Er, kenalkan, mereka adalah leluhurmu, yang berbaju biru itu adalah leluhur Bing Lao. Dia adalah ahli dalam alkemis, dan kekuatannya juga kuat. Yang berbaju hitam adalah Bing Jin, dia adalah leluhur khusus dalam bidang arai. Yang berbaju putih itu adalah Bing Shaosu, dia adalah orang kuat dalam ilmu pedang, dan itu adalah yang terakhir, perempuan itu adalah Bing Ying. Bing Ying adalah salah satu leluhur perempuan yang sangat kuat, yang dikenal sebagai selendang merah, ucap Bing Zentian sambil memperkenalkannya kepada Lin Tian. Hormat kepada leluhur semuanya, ucap Lin Tian. Hahaha, bagus, ucap salah satu leluhur. Melihat sikap Lin Tian, itu juga membuat mereka menjadi semakin senang. Baiklah, bagaimana menurutmu, dengan rencana yang telah aku sampaikan sebelumnya? Tanya Bing Zentian. Oh, saudara Zentian, bagaimana jika kita mengubahnya lagi? Bukankah kamu sudah mengatakannya bahwa, anak ini mahir dalam bidang apa saja? Bing Jin segera angkat bicara. Oh, lalu apa pendapat saudara Jin? Balas Bing Zentian. Begini saja, biarkan dia berlatih alkemis selama 1 tahun dengan saudara Bing Lao, lalu setahun kemudian dia berlatih arai bersamaku, lalu 1 tahun kemudian dia bisa berlatih pedang dengan saudara Shaosu. Setelah itu, saudara Zentian akan mengajarkan seni bela diri lainnya selama 1 tahun, dan kakak juga mengajarkan semua yang bisa diajarkan ke anak kecil ini, ucap Bing Jin menyarankan. Wow, itu adalah ide yang bagus. Lalu selanjutnya, jika kita sudah selesai dengan pelajarannya, apalagi yang harus dilakukan, tanya Bing Shaosu. Sudah pasti kita akan mengujinya setelah 5 tahun lagi, dalam 5 tahun ini, kita akan mengajarkannya secara bergantian, jawab Bing Jin. Itu ide yang cukup bagus, bagaimana menurut kalian? Tanya seorang wanita cantik yang duduk di sana, dia adalah leluhur Bing Ying. Kami tidak keberatan, jawab semua leluhur, dan mereka semua setuju dengan saran itu. Dengan melakukan hal itu dalam waktu 5 tahun, mereka berharap akan mendapatkan hasil yang bagus dari latihan Lin Tian. Tetapi jika itu tidak bagus, mereka akan mengurangi keterampilan mana yang lebih rendah dari yang lain. Mendengar mereka berbicara, baik Lin Tian maupun Bing Yang, mereka berdua tidak berbicara, dan hanya berdiri dengan tenang sambil menunggu. Setelah beberapa saat mereka semua kembali tenang, dan kemudian Bing Zentian berbicara. An-Er, selama 5 tahun ini, kami semua akan melatihmu secara bergantian. Setelah 5 tahun berlatih, kamu akan kami uji, ucap Bing Zentian. Baiklah kakek buyut, jawab Lin Tian. Tetapi kakek buyut, setelah An-Er menjadi kuat, apakah An-Er bisa pergi keluar untuk berjalan-jalan, tanya Lin Tian.
Hahaha, kamu tenang saja, jika kamu bisa menjadi kuat pada saat itu, kami akan mengizinkanmu untuk menjelajahi dunia luar, jawab Bing Jin. Benar sekali, jika kamu bisa lulus dari ujian kami, maka setiap bulannya kamu akan diizinkan untuk beristirahat, ucap Bing Lao. Hahaha, kamu jangan ragu-ragu, seorang pria itu harus terus maju, bagaimana menurutmu, apakah kamu ingin menjadi kuat, tanya Bing Xiaosu. Iya, mau, jawab Lin Tian dengan tegas. Bagus sekali, kata mereka secara serentak, lalu mereka tersenyum bangga. Sehari kemudian, pelatihan Lin Tian dimulai oleh 5 leluhur Sekte Langit, dan ini adalah tahun pertama dia berlatih alkemis bersama leluhur Bing Lao. Sejak dia mulai berlatih bersama leluhur Bing Lao, dia diajarkan bagaimana mengelola kekuatan spiritualnya. Karena itu sangat penting bagi seorang alkemis maupun pemurnian, dan bahkan leluhur Bing Lao juga mengajarkan bagaimana cara menyerang lawan menggunakan kekuatan spiritual. Dalam beberapa bulan, kekuatan spiritual Lin Tian telah maju dengan cepat. Bahkan bukan hanya kekuatan spiritualnya saja yang maju, kultivasinya juga maju dengan mulus, yang sekarang langsung mencapai di tahap alam langit tingkat 9 puncak, dan yang membuat leluhur Bing Lao kaget adalah, kekuatan spiritualnya maju dengan cepat, semua yang dia ajarkan kepada Lin Tian juga dapat dipelajarinya dengan lancar, dan bahkan Lin Tian sudah bisa membuat pil ilahi tingkat menengah secara langsung. Lin Tian juga suka bereksperimen sendiri, lalu mencoba membuat resep pil buatannya sendiri, dan bahkan dia berhasil membuat pilnya sendiri dalam setahun itu, selain belajar bersama leluhur Bing Lao. Orang yang meminum pil ciptaannya sendiri, orang itu akan kebal terhadap racun, dan bahkan tanpa efek samping sekalipun, siapapun yang mengkonsumsi pil itu ketika dia keracunan, dia akan sembuh dalam beberapa saat, dan pil itu tidak peduli semematikan apapun racun itu. Pil ini adalah pil tingkat bumi, dan itu ada batasannya, itu hanya orang-orang yang berada di tahap alam langit ke bawah sajalah yang dapat merasakan efeknya, jika pil itu diminum oleh orang yang berada di tahap alam langit, maka pil itu hampir tidak ada reaksinya. 1 tahun telah berlalu, lalu di tahun kedua, dia belajar arai bersama leluhur Bing Jin. Pada bulan pertama berlatih, dia menyuruh Lin Tian untuk menghafal berbagai buku kuno tentang arai. Setelah ia menyuruhnya membaca, leluhur Bing Jin bahkan menjadi kagum dengan bakat Lin Tian, hanya dengan membacanya sekali saja, dia bisa menghafal semuanya yang ada di buku tanpa melewatkan satu huruf pun. Tetapi karena dia merasa kurang yakin, dia pun mengujinya dengan pertanyaan langsung. Setelah merasa yakin, dia kemudian mengajarkan bagaimana menggunakan dan mengendalikan energi spiritual dan Qi, agar bisa menghasilkan arai yang kuat. Sebenarnya, itu adalah penelitian leluhur Bing Jin sendiri, karena dia bisa menciptakan arai yang kuat, hanya dengan menggabungkan kekuatan spiritual dengan Qi-nya. Dia adalah satu-satunya Grandmaster yang menginjakkan kakinya di tingkat Raja Arai setengah langkah, walaupun itu adalah seorang Master di tingkat tinggi setengah langkah ke Raja Arai, itu sudah sangat kuat di seluruh benua di sana. Di dalam pengendalian Arai, Master Arai akan terbagi menjadi 9 tingkatan. Lalu naik ke tahap Grandmaster, dan Grandmaster itu sendiri terbagi lagi menjadi 3 tingkatan, yang setiap tingkatannya itu akan terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu rendah, menengah, dan puncak. Semakin kamu bisa mengendalikan Qi, maka semakin mudah dalam menyusun arai maupun formasi. Lin Tian dapat dengan mudah belajar untuk menyusun arai tingkat 7, mungkin dalam waktu beberapa tahun lagi, Lin Tian juga akan maju ke tahap Grandmaster dengan mudah. 1 tahun kemudian, di tahun ketiga, dia mulai berlatih pedang. Itu sama halnya dengan yang sebelumnya, dia dengan mudah mengerti makna pedang. Dan bahkan, dia sudah berhasil membentuk pedang Qi-nya sendiri. Begitu juga dengan leluhur Bing Xiaosu, ia berpikir jika Lin Tian pergi berlatih sendiri, dan juga mendapatkan pengalamannya sendiri, dia mungkin bisa maju ke tahap hati pedang, dan bahkan ke tahap jantung pedang. Dia cukup puas dengan Lin Tian yang dapat dengan cepat memahami, dan juga keantusiasan Lin Tian dalam belajar, itu telah membuatnya cukup bahagia. 1 tahun kemudian,
Di tahun keempat dan kelimanya, dia belajar seni bela diri bersama leluhur Bing Zentian dan satu-satunya leluhur perempuan di Sekte Langit. Setelah pelatihan itu di puncak tempat leluhur Sekte Langit, tampaknya ada beberapa orang di sana, itu adalah leluhur Sekte Langit, dan seorang pria dengan postur yang cukup bagus, serta matanya yang tajam, dan juga wajahnya yang sangat tampan. Siapapun perempuan yang melihatnya, pasti akan tergoda oleh ketampanannya. Sayang, dalam beberapa tahun ini, kami merasa sangat senang denganmu, bahkan, kami tak bisa berkata apa-apa selain bahagia, hahaha, ucap Bing Zentian sambil tertawa. Itu benar sekali, bahkan kultivasimu sudah mencapai tahap puncak alam abadi selama 2 tahun ini, dan bahkan, pondasinya sungguh kokoh, ucap Bing Ying. Hahaha, bahkan di alkemis maupun pemurnian, kamu juga luar biasa, ucap Bing Lao. Terima kasih leluhur, tetapi, aku masih harus belajar lagi, balas Lin Tian dengan senyum yang tenang. Beberapa tahun ini, Lin Tian sudah memiliki perubahan sikap yang cukup dewasa, walaupun sikap kemanjaannya pada keluarganya masih ada, tapi jika itu dengan orang lain, dia akan memiliki sikap tenang dan acuh tak acuh. Hahaha, sudah tidak ada yang dapat kami ajarkan lagi nak. Kami sebenarnya ingin mengatakan sesuatu padamu, tetapi, biar kakak Ying saja yang akan mengatakannya, ucap Bing Shaosu. Apa yang sebenarnya ingin leluhur katakan? Tanya Lin Tian dengan bingung. Kami mengizinkanmu berpetualang keluar mulai sekarang, karena kekuatanmu itu sudah cukup kuat, dan bahkan jauh lebih kuat dari paman maupun ayah dan ibumu di sekte kita, jawab Bing Ying. Apa? Seru Lin Tian sambil melongo. Apanya yang apa, bukankah itu keinginanmu? Balas Bing Zentian sambil tersenyum. Bukan begitu kakek buyut, tapi aku merasa agak kaget saja, karena aku berpikir kalau aku masih tidak akan diizinkan keluar, dan pergi sendiri untuk beberapa tahun lagi, balas Lin Tian. Hahaha, siapa yang bilang sayang, kekuatanmu, alkemis, arai, dan bahkan pemurnian, kamu sudah menguasainya. Jika kamu tidak merasakan dunia luar, bagaimana mungkin kamu bisa berkembang? Kami tahu akan hal itu, jadi, kami memutuskan untuk membiarkanmu keluar untuk berpetualang, balas Bing Jin sambil tersenyum bahagia saat melihat Lin Tian. Oh, begitu ya, baiklah kalau begitu. Lin Tian sangat berterima kasih kepada para leluhur, balas Lin Tian dengan bahagia. Ini adalah apa yang dia inginkan, dia sebenarnya sangat ingin pergi keluar untuk berpetualang, dan juga melihat dunia luar. Dia juga sebenarnya ingin mencari asal-usulnya, karena walaupun dia senang tinggal di sini, dia masih tetap ingin tahu siapa dia sebenarnya, kenapa dia dibuang waktu dia masih kecil dulu. Tapi sebelum kamu pergi, kami ingin kamu melakukan sesuatu untuk kami, ucal Bing Shaosu. Katakan saja leluhur, balas Lin Tian. Bertarunglah denganku, ucap Bing Shaosu dengan tatapan serius. Lin Tian tercengang mendengar permintaan leluhur Bing Shaosu bahwa, leluhur Bing Shaosu meminta untuk bertarung dengannya. Hahaha, ada apa anak kecil? Apakah kamu takut? Kamu tenang saja, aku akan menekan kultivasiku di tingkat yang sama denganmu, jika kamu bisa melawanku dengan merata, atau mungkin bisa menang, maka kamu bisa bermain keluar. Apakah kamu tidak mau bermain keluar? Tanya Bing Shaosu. Oh tidak, aku akan menerimanya, jawab Lin Tian dengan tegas dan menguatkan tekadnya. Hahaha, anak yang bagus, kamu memang memiliki keberanian yang sama dengan aku, dan juga saudara-saudaraku, hahaha, ucap Bing Shaosu sambil tertawa senang. Baiklah jika kalian akan bertarung, tetapi tidak di sini. Pergilah keluar puncak, jika bertarung di sini, kalian akan merusak tamanku, ucap Bing Ying sambil tersenyum. Baiklah, balas Bing Shaosu. Benar sekali, kalian bertarungnya di luar saja, kami akan menontonnya dari sini saja, dan aku juga penasaran dengan hasil pelatihan Lin Tian, balas Bing Zentian. Mereka semua segera mengangguk, memang benar, di antara mereka itu, kecakapan pertempuran leluhur Bing Shaosu ini sedikit lebih hebat dari mereka, maka dari itu, mereka akan membiarkan Bing Shaosu melakukan latihan pertarungan dengannya.
Ayo An-er, kita keluar, ucap Bing Xiaosu. Dia langsung terbang keluar puncak, dan kemudian menghilang. Oke, siapa takut, ucap Lin Tian sambil menyusulnya, dan kemudian juga terbang. Sesampainya di luar, mereka berdiri di langit dan saling berhadapan. An-er, tangkislah 10 seranganku, itu sudah cukup. Jika kamu bisa membalas seranganku, itu akan lebih bagus, ucap Bing Xiaosu. Siap, aku mengerti, balas Lin Tian, lalu tatapannya menjadi serius dan dia mulai menjadi fokus. Baiklah, mulai, ucap Bing Xiaosu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.